Aku udah sering banget denger review brand sunscreen ini. Aku nggak tahu kenapa ya ini favorit banget buat semua orang. Makanya hari ini aku mau cobain sekaligus review versi aku. Makanya teman-teman nonton videonya sampai habis ya. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Lia. Ya seperti yang tadi aku bilang, hari ini aku akan bahas sebuah brand sunscreen yang terkenal banget dan banyak banget disukain sama semua orang, yaitu adalah merek Azarin. Apakah kamu salah satu yang udah coba atau justru belum? Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu review versi aku atau yang belum nih, penasaran sih kenapa disukain sama semua orang, kalian bisa nonton video ini. Aku akan jelasin karena di sini aku ada 4 tipe sunscreen dari Azarin. Jadi semoga video ini benar-benar lengkap dan bisa jadi pertimbangan kalian untuk nanti mau cobain si produknya. Oke, langsung aja kita bahas tentang produknya. Jadi dia ada 4 tipe. Jadi 4 tipe ini dibuat kenapa? Karena memang ditujukan untuk sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, kita bahas satu-satu ya. Bahas yang pertama dulu, ini yang Hydra Suit Sunscreen Gel. Jadi sesuai dengan namanya gel, kalau misalnya teman-teman bisa ingat sedikit, aku pernah bahas tentang sunscreen ini secara umum di video sebelumnya. Teman-teman mungkin bisa lihat, nanti akan aku taruh linknya di sini. Buat teman-teman yang memang tipe kulitnya berminyak atau acne prone skin, teman-teman bisa cobain sunscreen yang dengan tipenya gel. Kenapa? Karena biasanya yang tipe gel itu dia teksturnya itu mudah menyerap ke dalam kulit, jadi dia nggak bikin kulitnya tuh jadi tambah berminyak. Nah, kalau Azarin sendiri itu gimana sih? Nah, ini cukup unik karena ini aku buka sedikit ya. Akan aku kasih lihat teksturnya. Nah, jadi kalau misalnya di pikiran aku tuh sebenarnya kan kalau gel tuh biasanya warna putih, terus warna yang bening gitu kan. Nah, tapi kalau ini secara dilihat kasat mata tuh kayak krim aja sih, creamy banget. Tapi menurut aku pada saat nanti disatukan ya, dibaurkan gitu ya. Nah, dia tuh kerasa banget ringannya. Jadi aku ngerasa kalau misalnya abis pakai si produk ini, itu dia tuh gampang banget nyerapnya, terus kerasa banget ringannya. Tuh dalam sekejap dia udah nyerap, terus nggak ada lengket-lengket gitu. Di sini ada beberapa klaim, jadi dia ini SPF-nya udah 45, PA++++, terus juga no white cast. Ini benar banget, pas aku pakai aku ngerasa kulit aku tuh kalau misalnya di foto itu sama aja gitu sama aslinya, jadi nggak ada warna putih-putih gitu. Terus di sini ada tulisan plus blue light protection. Setahu aku nih blue light itu adalah cahaya-cahaya yang dihasilkan sama gadget gitu, kayak misalnya kita suka pakai handphone atau suka pakai layar monitor gitu. Nah, artinya berarti buat teman-teman yang sehari-harinya bekerja di dalam ruangan, ini bisa banget pakai ini karena dia ada klaim blue light protection-nya. Ini 0% alkohol, fragrance dan juga oil. Jadi ini nggak ada aromanya sama sekali. Lanjut ke tipe yang selanjutnya. Ini dia, ini adalah Hydra Maxi Sunscreen Serum. Ini punya aku udah agak-agak kempes karena memang ini salah satu yang sering aku pakai. Kenapa? Karena memang yang ini ditujukan untuk tipe-tipe kulit yang kayak aku nih, tipe kulit yang kering. Nah, tapi bedanya kalau ini sama yang tadi sebelumnya, dia memang di sini ada Hydra Maxi. Jadi dia mengklaim produknya ini dia bisa melembabkan dan juga karena ada vitamin C-nya tentunya dia bisa mencerahkan. Aku kasih lihat juga ini sih teksturnya. Nih, secara kelihatan ya di mata itu tuh sebenarnya teksturnya ini sama yang sebelumnya itu kayak mirip-mirip karena dia rata-rata tuh bentuknya creamy gitu. Tapi pada saat dipakai ini juga akan terasa banget bedanya karena kalau ini tuh lebih kayak menghidrasi gitu. Kalau yang tadi tuh kerasanya ringan, jadi buat teman-teman yang kulitnya berminyak itu lebih cocok. Nah, kalau teman-teman yang tipe kulitnya normal atau kering kayak aku, nah lebih cocok pakai yang ini. Kenapa? Nah, ini dia pas setelah dipakai ini kerasa banget ada efek melembabkannya. Jadi kalau yang tadi tuh kayak langsung hilang ringan gitu ya. Nah, kalau ini tuh kayak ada lembabnya gitu. Teman-teman yang punya kulit kering kayak aku tuh pasti ngerti banget. Justru itu yang kita butuhin kan. Plus ditambah tadi aku senang juga karena dia ada kandungan vitamin C-nya dan semua efek brightening-nya itu. Jadi bisa kayak ada poin plus lah gitu. Tapi walaupun melembabkan jangan khawatir ya. Ini tuh nggak lengket loh. Tuh.
Nah, kalau yang ini SPF-nya 50, tapi juga dengan PA++++. Sama, ini juga nggak ada fragrance dan juga nggak ada alkohol. Yang artinya kalau tadi tuh tidak ada fragrance dan tidak juga ada alkohol, berarti ada kemungkinan teman-teman yang tipe kulitnya sensitif itu bisa coba produk ini. Kenapa? Karena aku sih sebenarnya nggak pernah bisa tahu ya, masing-masing itu sensitifnya terhadap produk apa atau ingredients apa. Tapi biasanya ada kecenderungan kalau misalnya ada fragrance dan juga alkohol itu ada reaksi. Makanya aku bilang kayak tadi, jadi sebenarnya balik lagi kalau misalnya mau pastiin kulit kita tuh aman apa enggak atau cocok sama produknya apa enggak, nah harus dicoba. Lanjut tipe yang ketiga, ini adalah ini nih agak beda dari yang sebelumnya. Kalau tadi itu tipenya gel dan juga creamy seperti itu. Nah kalau ini dia itu adalah mist, jadi namanya adalah Hydra Suit Sunscreen Mist. Jadi dia modelnya adalah spray. Ini cocok untuk buat teman-teman yang memang suka reapply sunscreen. Mungkin daripada repot pakai hapus lagi terus pakai lagi. Nah, teman-teman bisa cobain pakai yang ini. Ini SPF-nya 50, PA++++. Yang ini juga nggak ada white cast, terus juga dia nggak ada fragrance dan juga nggak ada alkohol. Nah, aku mau tunjukin si produk ini. Ini sebenarnya aku kayak apa ya? Kayak masih bingung gimana cara pakainya. Aku nggak tahu apakah ini ada masalah sama si packagingnya yang aku dapet, atau memang keseluruhannya seperti ini gitu, atau memang aku nggak tahu cara pakainya. Kenapa? Nah ini aku mau kasih tahu. Nah ini ya, ini aku pakainya biasa aku kocok dulu, terus aku langsung semprotin. Nah ini aku nggak tahu teman-teman bisa lihat apa enggak, atau nanti mungkin akan aku taruh foto karena aku udah fotoin. Ini aku ngerasa itu dia nggak smooth gitu loh, apa ya, buliran-buliran airnya itu ke wajah itu nggak smooth, jadi tuh kayak masih ada kayak warna si produknya kayak putih-putih gitu. Ya baik lagi aku nggak tahu ini memang semuanya begini apa enggak. Kalau misalnya teman-teman ada yang punya pengalaman udah cobain pakai ini, mungkin bisa tulis di kolom komentar, kasih tahu aku apakah memang seperti ini atau memang enggak, kayaknya ini ada masalah sama yang punya aku gitu, yang batch-nya aku atau ya produknya aku. Jadi makanya aku sendiri ini aku nggak berani pakaiin untuk reapply. Kenapa ya? Karena gak mungkin dong misalnya pas aku reapply terus kayak begini gitu. Apalagi dalam kondisi kalau misalnya aku lagi pakai makeup. Kalau misalnya nggak pakai makeup sih mungkin aku bisa tap gini aja sih. Nah ini aku cobain ya ke muka ya, mumpung aku lagi nggak pakai makeup nih ya, aku cobain. Mari kita lihat. Di sebelah sini nih tuh, jadi kayak apa ya, kayak ada putih-putih, jadi memang harus ditepok-tepok lagi gitu, which is bakalan susah kalau misalnya teman-teman yang udah pakai makeup kan, gak mungkin kan, maksudnya takutnya jadi bleber atau bagaimana gitu. Makanya ini aku sampai sekarang aku masih bingung nih, apakah kesalahannya di mana gitu, maksudnya apakah memang si produknya yang aku dapat aja yang salah atau memang semuanya seperti ini, aku nggak tahu. Boleh ya tulis di kolom komentar kalau misalnya ada versi kalian. Dan yang terakhir adalah Tone Up Mineral Sunscreen. Jadi ini juga beda versi dari yang sebelumnya. Kalau yang ini dia ada kemampuan untuk bikin wajah kita tuh lebih cerah ya, atau tone up gitu kan. Jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin males pakai make up gitu ya, maunya cuma pakai sunscreen aja tapi nggak mau kelihatan kayak kusam gitu ya, jadi bisa pakai ini. Sama juga SPF-nya 50, PA++++. Nah ini ada juga blue light protection-nya. Ini hampir semuanya ya, bukan hampir semuanya ini ada blue light protection-nya. Jadi ya gitu, kita bisa pakai juga yang buat di indoor. Ini 0% alkohol, 0% fragrance, dan ini memang bisa dipakai untuk semua jenis kulit. Ini aku mau kasih lihat teksturnya. Ini karena dia tuh model apa ya, ujung botolnya tuh lebih kecil, otomatis yang dikeluarin juga lebih kecil, nggak lebih sedikit dibandingin sama yang tadi kan lubangnya lebih besar. Jadi kita bisa tahu kebutuhan kita tuh berapa. Nah ini aku coba baurin. Nah ini tuh teksturnya lebih kental dibandingin sama yang lain, yang tadi yang pertama itu. Jadi yang ini tuh dia tuh lebih pekat ya, dan bisa dilihat sendiri pas di awal itu dia warnanya kayak agak putih, tapi lama-lama dia kayak menyesuaikan sama warna kulit. Nah kalau finish looknya ini tuh kayak lebih lembab, tapi juga nggak yang basah banget, nggak becek banget. Makanya itu dia bisa dipakai buat segala jenis kulit.
Oke, 4 tipe produknya dari Azarin Sunscreen ini udah aku bahas. Pengalaman aku sendiri, ini aku udah pakai tadi udah sekitar 1 bulanan. Dan aku cobain satu-satu semuanya. Sebenarnya ya, walaupun kulit aku kan kering nih. Tapi aku pas pakai yang ini nih, yang sunscreen gel ini tuh ya. Itu nggak ada masalah sama sekali loh, bener. Jadi tuh aku ngerasanya pas pakai pun kulit aku tuh nggak kayak yang kan kalau biasanya kalau yang pakai gel itu aku biasanya suka jadi kayak dehidrasi gitu kan karena kekurangan minyak gitu kan. Nah itu ini nggak, bahkan pada saat di akhir hari gitu ya setelah aku pakai sunscreen ini aku ngerasa kulit aku tuh kayak normal, jadinya normal gitu loh. Jadi nggak berminyak banget, nggak kering banget juga. Itu pun yang aku rasain pas aku pakai yang si yang Hydra Max C ini, yang sesuai sama tipe kulit aku. Itu pun juga sama, ngerasanya tuh ya nggak ada masalah, nggak ada apa-apa ya, nggak kayak berminyak banget, nggak juga kering banget gitu. Jadi aku biasanya suka ngeliat di akhirnya gitu. Jadi sebenarnya kedua ini di kulit aku yang kering ini sebenarnya cuman bedanya adalah feel di awalnya itu loh, yang setelah dibaurin itu tuh cuma itu doang. Jadi kalau yang ini dia jadinya kayak glowing, jadi kayak lembab-lembab basah becek gitu. Becek tapi bukan becek banget ya. Jadi kayak basah-basah gitu. Nah, kalau yang ini tuh dia kayak langsung nyerap aja udah gitu. Nah, kalau yang ini memang tadi yang aku udah bilang, ini memang aku akhirnya jadi nggak sering pakai, malah bisa dibilang aku nggak berani pakai gitu karena ya tadi dia tuh spraynya mungkin ada masalah, jadi dia nggak ngenyebar dengan halus gitu pas sampai di kulitnya. Otomatis kalau misalnya kayak tadi terus ada putih-putih gitu kan, aku otomatis harus dibaurin manual. Dan ini pun nggak mungkin aku pakai kalau nanti aku pakai bermake up. Jadi ini sayang banget, padahal ini kan ditujukan untuk reapply, terutama yang kalau misalnya kita lagi di luar atau juga bermake up gitu kan. Nah ya aku nggak tahu sih ini kenapa ya, mudah-mudahan teman-teman yang punya teman-teman nggak seperti itu, karena ya aku ngerasa dari semua produknya ini pun memang sesuai gitu loh sama kenapa orang-orang suka sama si produk ini, kenapa orang bilang bahwa produk ini atau sunscreen itu enak banget. Bahkan aku kemarin sempat baca ini udah pernah menang Female Daily Award ya kalau nggak salah, ini sebagai Face Sun Protection di tahun 2021. Terus dia juga pemenang dari Tokopedia Beauty Awards 2021 sebagai Best Sunscreen. Jadi artinya memang produk ini tuh disukain sama semua orang, dan setelah aku cobain ya memang terbukti gitu, aku juga suka sama produknya. Nah paling dari aku itu aja sih, semoga jelas. Dan juga teman-teman yang mungkin lagi pengen cari sunscreen, teman-teman udah kebayang nih, oh bisa coba nih si Azarin ini, atau juga jadi tertarik untuk cobain Azarin ini. Bisa banget kalian bisa beli, nanti semua linknya akan aku taruh di bawah, jadi jangan lupa dicek ya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena di setiap minggunya aku ada video yang baru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!